Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 133 diracuni. Meskipun istana tempat Suro tinggal tidak besar, namun sangat indah. Dekorasi di dalam istana cukup unik dan megah. Karena wangi yang tercium di seluruh istana, orang dapat langsung tahu bahwa istana itu adalah kediaman seorang gadis. Tuan Muda Chu Feng, silakan minum teh. Ini adalah teh harum dengan kualitas terbaik dan nona kedua secara khusus meminta saya untuk menyiapkannya untuk Anda. Pelayan itu menyajikan sepoci teh. Terima kasih. Chu Feng makan banyak makanan dan minum banyak anggur di pesta itu. Saat itu, teh adalah sesuatu yang dibutuhkan Chu Feng. Aroma teh itu sangat istimewa dan ada daya tarik yang tak terlukiskan. Gelombang-gelombang tehnya enak. Chu Feng menghabiskan secangkir teh dalam sekali teguk, tetapi dia masih merasa haus. Jadi, dia mengangkat seluruh teko teh dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Setelah menghabiskan seluruh teko teh, dia masih menginginkan lebih sambil menyeka mulutnya dan berkata, "Di mana nona kedua?" Wanita kedua berkata, "Dia menunggumu di lantai atas." Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Oh, aku harus naik." Chu Feng merasa agak aneh. Mengapa dia mengundangnya tetapi tidak menyambutnya secara pribadi? Sebaliknya, dia harus naik sendiri untuk menemukannya. Namun, setelah berpikir lebih saksama, Chu Feng dapat memahaminya. Meskipun Chu Feng adalah tamu di keluarga Su, pada akhirnya, Suro adalah seorang tetua di sekolah naga biru. Tidak peduli apakah itu tentang identitas atau kekuatan, dia lebih unggul darinya, jadi wajar saja baginya untuk mencari Suro sendiri. Berpikir sampai di situ, Chu Feng mulai menaiki tangga. Pelayan itu tersenyum aneh, menutup pintu istana dan diam-diam meninggalkan tempat itu. Istana itu memiliki 5 lantai dan Chu Feng perlahan berjalan ke atas. Ketika dia berjalan ke lantai 2, dia merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Tubuhnya terasa panas membara dan dia merasakan gelombang api jahat keluar dari bawah perutnya. Saat melihat ke atas, sebuah tenda kecil berdiri. Sial, apa yang terjadi? Chu Feng sedikit terdiam. Dia segera merapikan jubah panjangnya dan menutupi reaksinya. Kalau tidak, jika Suoru melihatnya, dia pasti akan dicap sebagai bajingan. Chu Feng terus naik ke atas. Namun, saat ia tiba di lantai 3, bagian bawahnya semakin membengkak. Hal itu membuat Chu Feng sangat tidak nyaman. Meskipun ia masih muda dan tiang yang mencuat adalah hal yang normal, ini adalah pertama kalinya hal itu begitu sulit. Sialan, ini tidak benar. Apakah ada suplemen yang sangat banyak di pesta itu yang merangsang sifat kejantananku? Chu Feng menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dia tidak dalam kondisi normal. Saat itu, lehernya tebal dan merah. Darah dalam tubuhnya mendidih seolah-olah ada api yang membakar seluruh tubuhnya. Api yang tidak jelas itu adalah api jahat. Api itu memenuhi otak dengan hasrat dan membuat orang ingin melakukan hal-hal antara pria dan wanita. Jika tidak dilampiaskan, api itu akan membahayakan tubuh. Sepertinya makanan tidak bisa dimakan sembarangan. Chu Feng agak cemas dan dia segera memutar energi spiritual di dalam tubuhnya untuk menekan api jahat di dalam tubuhnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan energi spiritual benar-benar luar biasa. Dengan demikian, itu benar-benar memiliki beberapa efek. Merasa bahwa hasratnya yang mendidih telah terkendali, barulah ia berani untuk terus naik ke atas. Namun, ketika Chu Feng tiba di lantai 4, gelombang aroma tiba-tiba melayang masuk dari lantai 5. Aroma itu sepertinya berasal dari bunga tertentu dan membuat orang-orang terhanyut di dalamnya. Chu Feng tidak dapat mengendalikan dirinya dan ia tertarik padanya. Ia mempercepat langkah kakinya, tetapi saat ia berjalan ke lantai 5, Chu Feng mendengar suara percikan air dan uap mengepul ke wajahnya. Pada saat itu, Chu Feng panik. Tanpa sadar dia memikirkan sebuah kemungkinan. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengalami pemandangan itu, sepertinya itu adalah tempat mandi wanita. Omong kosong. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa energi spiritualnya cepat menghilang. Dalam sekejap, ia kehilangan semua energi spiritualnya seolah-olah kultivasinya telah dihisap kering oleh seseorang. Seolah-olah kultivasi yang diperolehnya selama bertahun-tahun semuanya lenyap. Jika itu adalah situasi normal, mungkin Chu Feng akan menenangkan dirinya dan menemukan alasan mengapa kultivasinya menghilang. Namun, Chu Feng pada saat itu benar-benar panik karena keinginan yang ditekan oleh energi spiritualnya melonjak keluar dengan liar. Itu bahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, hasratnya menghantam otaknya dan Chu Feng merasa bahwa ia akan segera kehilangan akal sehatnya. Ia secara tidak sadar bersiap untuk meninggalkan tempat itu atau ia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Asteris bangkleng saat panik, Chu Feng tak sengaja menjatuhkan vas porselen. Meski tidak pecah, namun masih mengeluarkan suara yang jelas. Siapa? Tepat pada saat itu, suara wanita yang tajam namun manis tiba-tiba terdengar. Itu adalah Suro. Jangan datang.
Chu Feng berteriak tanpa sadar karena hanya dengan mendengar suara Surou, dia tidak bisa menahannya. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia melihat Surou yang seperti roh rubah. TN, dalam legenda Tiongkok, roh rubah yang berubah menjadi manusia biasanya sangat cantik. Chu Feng, itu kamu. Setelah mendengar suara Chu Feng, Surou tampak santai dan menurunkan kewaspadaannya. Setelah suara percikan air terdengar, langkah kaki ringan segera menyusul. Pada saat itu, Chu Feng ingin pergi, tetapi ketika dia melihat sosok yang memikat di dalam uap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan gerakannya. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya yang tertutupi oleh api jahat langsung ke sosok cantik itu. Surou melangkah keluar dari uap. Dia mengenakan handuk putih yang menutupi tubuhnya dan tubuhnya yang menggoda terlihat jelas. Bahu dan kakinya yang seputih salju semuanya terlihat. Rambutnya yang basah dan panjang tersebar di sepanjang bahunya dan tetesan air mengalir perlahan di kulitnya yang ramping, lembut, dan halus. Cantik. Cantik sampai ekstrim. Tidak peduli apakah itu wajahnya yang seperti rubah atau tubuhnya yang seperti iblis, dengan sekali pandang, nafsu akan meledak. Chu Feng, ini benar-benar kau. Kenapa kau datang ke sini? Meskipun Surou tidak menyangka Chu Feng ada di sana, dia tetap tersenyum menawan dan ribuan keanggunan terwujud. Kesadaran terakhir Chu Feng runtuh saat dia mendengar suara lembut dan manis itu. Asteris kalau yang lain, pasti sulit menahan diri saat melihat Surou seperti itu. Belum lagi Chu Feng yang diselimuti api jahat itu. Dia merentangkan tangannya, melangkah dengan kakinya, dan dengan lompatan seperti katak, dia melemparkan dirinya ke Surou yang cantik. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Chu Feng melompat ke arahnya, wajah Surou langsung kehilangan warna dan merasa ada sesuatu yang salah. Dia ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada sedikit pun kekuatan mendalam di dalam tubuhnya. Meskipun dia bisa melihat tindakan Chu Feng dengan matanya, tubuhnya tidak dapat bereaksi terhadapnya. Ah, gelombang. Teriakan tajam terdengar dan Surou jatuh ke tanah. Dia didorong jatuh oleh Chu Feng dan pada saat itu, kulit putih salju Surou langsung memerah. Matanya yang besar dan menawan seperti rubah menatap Chu Feng dan tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa Chu Feng memiliki sesuatu yang menusuk tubuhnya dengan keras. Menghadapi situasi itu, tentu saja, Surou bisa memikirkan apa yang sedang terjadi. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Bangun. Saat dia kehilangan rasa takutnya, Surou ingin mendorong Chu Feng menjauh tetapi sia-sia karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Tangannya yang lembut dan halus mengusap tubuh Chu Feng dan itu membuat hasrat Chu Feng semakin kuat.